Setelah berbagai drama turun naik berbagai aset finansial di tahun ini, kita dihadapkan kondisi di 2023 yang tidak akan terlalu baik. Kondisi perekonomian global yang diperkirakan melemah, dikhawatirkan membuat hasil investasi di berbagai instrumen pun ikut menurun. Lalu bagaimana investor sebaiknya berinvestasi di tahun 2023? Berikut analisis dan tips dari Ivan Jaya, Head Consumer Funding and Wealth Business Bank Danamon. Ya, kami melihat tahun 2023 sendiri, saya rasa pertumbuhan ekonomi global masih akan melambat. Baru saja IMF juga mengeluarkan prediksi ya, bahwa tahun 2023 GDP global akan melambat dari 2,4% di tahun ini menjadi 1,1% di tahun depan. Tantangan yang paling terlihat nyata adalah bahwa seputar inflasi yang tinggi, sehingga menyebabkan bank sentral itu mau nggak mau harus melakukan pengetatan kebijakan moneter ya, salah satunya dengan menaikkan suku bunga yang berpotensi untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan moneter ini tentunya juga dibarengin dengan peningkatan potensi adanya resesi global yang ringan. Nah, namun belakangan seperti beberapa hari lalu terlihat bahwa The Fed juga mensinyalkan bahwa kebijakan kenaikan suku bunga ini tidak lagi seagresif sebelumnya. Jadi karena melihat mungkin ada kemungkinan besar tekanan inflasi yang mulai mereda. Kami melihat sendiri bahwa Fed Fund Rate ini akan mencapai terminal rate gitu ya, di sekitar di pertengahan 2023 mungkin di sekitar 5%-an. Itu kalau dari sisi global ya. Dari sisi domestik kami melihat bahwa masih positif di 2023. Walaupun kita ada tantangan inflasi, namun kita memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia masih akan stabil, didukung oleh fundamental yang cukup kuat, pertumbuhan di sekitar 5,3% menurut Danamon. Di 2022 5,1%, 2023 itu 5,3%. Sektor real yang didukung oleh dana simpanan yang bertumbuh double digit dikarenakan kenaikan harga komoditas dalam 2 tahun terakhir masih akan mensupport. Kemudian dari sisi permintaan domestik juga menyebabkan neraca transaksi berjalan menjadi pelebarannya itu menjadi minus 1% dari PDB. Jadi volatilitas kita masih melihat ada, namun ini diimbangi dengan kepemilikan asing terutama di pasar modal Indonesia yang minim. Jadi kami melihat bahwa kalau di Indonesia sendiri potensi pertumbuhannya masih ada. Proyeksi pasar saham berdasarkan data yang kami himpun terakhir ya. Kami melihat bahwa EPS growth itu tahun depan masih hovering sekitar plus 5-7%. Ya, kalau tahun ini itu sekitar lebih dari 12%-an kayak gitu ya. Jadi kami melihat tahun depan itu masih ada peluang pasar saham itu untuk membaik dengan prediksi 5%-7% itu mungkin diproyeksikan IHSG di level 7.900 sampai 8.100 di akhir tahun depan. Kemudian fundamental ekonomi Indonesia yang kuat itu masih menjadi katalis bagi pasar saham Indonesia menghadapi gejolak ekonomi dunia. Namun kita perlu waspada nih, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, seperti misalnya pergerakan pasar modal dalam negeri yang terpengaruh oleh sentimen negatif di luar, itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu adalah peningkatan COVID-19 lagi, jumlah kasusnya, dan terakhir adalah tingkat inflasi dan masa pra-pemilu. So itu beberapa hal, 3-4 hal yang perlu kita waspadai untuk tahun depan. Nah, namun apabila kita melihat IHSG itu selalu mempunyai korelasi yang positif dengan pertumbuhan GDP. Kayak gitu ya. Dari tahun 2000 kami mengamati bahwa korelasinya itu plus 0,97 alias mendekati 1. Korelasi kan ada minus 1 sama dengan plus 1. Jadi korelasi mendekati angka 1 ini memperlihatkan bahwa IHSG dan pertumbuhan GDP ini berjalan searah. So itu faktor yang pertama, mengapa kami optimis bahwa tahun depan pasar saham akan baik, karena kami sendiri dari Danamon memprediksi bahwa pertumbuhan GDP untuk tahun 2023 adalah di 5,3%. Kemudian faktor yang kedua, apabila kita melihat rolling PE sekarang itu di level 14,3. Sedangkan rata-rata kan selalu kita lihat itu benchmark-nya itu di 15. Jadi itu merupakan satu hal yang positif lainnya. Nah, sedangkan untuk pasar
obligasi sebagian besar didukung oleh investor domestik ya. Seperti kita tahu, kepemilikan investor domestik yang makin meningkat. Kemudian kami melihat bahwa untuk kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan tahun depan itu di 903 triliun. Jadi ada risiko dari sisi supply. Jadi kami melihat bahwa kalau dari pasar obligasi ini, apabila kita mengharapkan kepemilikan asing itu untuk masuk, itu mungkin sesuatu hal yang mungkin masih perlu kita pertimbangkan. Jadi akan terbatas, akan sedikit terbatas. Nah, namun kami melihat bahwa yield obligasi pemerintah, terutama untuk yang 10 tahun, mungkin masih bisa tertekan di awal tahun sebelum akhirnya menuju ke level 7,02% pada akhir 2023. Jadi kalau untuk pasar obligasi sendiri, saya rasa mungkin masih ada challenge, tapi saya rasa dengan potensi kenaikan suku bunga yang saya rasa sedikit lagi ya, mungkin another 50-75 bips lagi, mungkin tekanannya tidak terlalu besar, tapi peningkatannya mungkin agak sedikit terbatas. Untuk investor untuk tahun depan, saya rasa kita harus melihatkan kembali faktor yang paling penting adalah profil risiko dari nasabah tersebut. Kalau nasabah yang dengan profil risiko yang relatif untuk konservatif, kami menyarankan untuk memiliki komponen instrumen pasar uang sekitar 50% dan komponen pendapatan tetap itu sekitar 50%. Itu untuk yang very konservatif kayak gitu ya. Untuk yang agresif, kami merekomendasikan paling tidak 80% itu ada di reksadana saham atau saham. Dengan alasan yang seperti tadi kami sudah sebutkan, korelasi positif antara pertumbuhan GDP dengan IHSG, kemudian juga rolling PE yang masih 14,3 kali, di bawah rata-rata 15 kali. Jadi itu masih memberikan potensi yang baik. Nah, sedangkan untuk yang di tengah-tengah, yang moderat, kami menyarankan sekitar 15% itu di pasar uang, kemudian hampir 50% itu di reksadana pendapatan tetap atau di obligasi, dan sisanya 35% itu di reksadana campuran atau reksadana saham atau saham. Kalau untuk di sektor di saham, kami sendiri menyenangi yang di sektor infrastruktur, kemudian mempunyai siklus yang baik untuk di komoditas, ya. Jadi itu sektor-sektor yang menjadi perhatian kami. Kemudian kami melihat saham-saham yang berkapitalisasi besar, itu juga akan memberikan potensi yang baik juga. Sedangkan untuk yang obligasi, saya rasa obligasi jangka menengah dan panjang akan lebih memberikan imbal hasil yang lebih baik. Karena untuk obligasi yang durasi pendek, itu yield-nya meningkat cukup pesat ya akhir-akhir ini ya. Dan seperti yang kita tahu, apabila obligasi itu yield-nya meningkat, harganya cenderung menurun. Kayak gitu. Jadi kami melihat bahwa obligasi untuk yang di level tengah jangka panjang dengan benchmark itu 10 tahun, 15 tahun itu menjadi pilihan dengan imbal hasil di atas 7%. Infrastruktur ini, ya, saya rasa seiring dengan COVID-19 ini mulai mereda, saya rasa konsumer itu adalah berikutnya, infrastruktur akan terus jalan. Jadi infrastruktur, kemudian saham yang siklikal terhadap komoditas juga baik. Kemudian di Indonesia ini selalu juga biasanya kalau yang ada inflasi tinggi, yang outperform itu biasanya adalah sektor energi dan precious metals dan mining. Kemudian kita juga lihat bobot di indeks ini juga cukup besar ya, basic materials itu di 16% dan energi itu di 13%. Jadi sektor-sektor tersebut yang memungkinkan untuk menjadi perhatian kami untuk di tahun depan. Karena melihat historical memang untuk saham-saham yang berbasis energi dan precious metal dan mining kayak gitu, biasanya outperform. Namun kalau untuk lebih mudahnya tentunya saham yang berkapitalisasi besar ya bisa di-consider bagi para nasabah untuk dimiliki, untuk diakumulasi tahun depan.